Halo Bun, banyak yang beranggapan ya kalau berhubungan ketika menstruasi atau deket-deket selesai menstruasi tidak mungkin bisa terjadi kehamilan karena nggak lagi masa subur ya. Tapi tahukah Bunda, meskipun kita berhubungan saat menstruasi atau baru beres menstruasi, tetap bisa terjadi kehamilan meskipun peluangnya ini sangat kecil. Loh kok bisa? Nah, kita akan bahas bareng-bareng di video kali ini ya. Selain resiko kehamilan, ternyata berhubungan ketika menstruasi juga bisa meningkatkan resiko infeksi. Loh dok, kok bisa terjadi kehamilan padahal kan pada saat itu lagi nggak masa subur? Kita akan bahas bareng-bareng. Nah, sebelum ke sana, saya akan bahas sedikit nih tentang siklus normal menstruasi wanita. Jadi wanita itu normalnya menstruasi siklus antara 21 sampai 35 hari sekali. Atau dengan durasi menstruasi itu sekitar 2 sampai 7 harian. Ada yang lebih lama dikit ya, biasanya ada yang sampai 10 hari. Nah, untuk bisa terjadi kehamilan, tentunya harus ada timing yang tepat. Yaitu ketika kalian berhubungan di masa subur, ada sel telur yang lagi siap dibuahi, di saat ovulasi nih, tentu bisa terjadi kehamilan. Kapan tuh masa ovulasi wanita? Itu berkisar antara hari ke-12, hari ke-13, sampai hari ke-14, dari hari pertama kalian menstruasi. Itu kalau siklus menstruasinya normal ya, sekitar 28 sampai 35 hari sekali. Ini akan berbeda kalau siklus si wanita ini lebih pendek, misalnya 21 hari sekali atau 24 hari sekali. Tentu masa ovulasi juga bisa maju, bisa sampai 7 sampai 10 hari dari hari pertama kalian menstruasi. Makanya kita nggak bisa pukul rata kalau berhubungan saat menstruasi atau baru beres banget nih menstruasi, nggak mungkin terjadi kehamilan, masih aja bisa terjadi kehamilan. Loh dok, saya kan berhubungannya hari ketiga atau hari keempat tuh menstruasi atau baru banget nih beres menstruasi. Masa ya bisa tetap terjadi pembuahan padahal kan itu ada jeda beberapa hari? Jangan salah Bun, tahukah kalian kalau sel sperma yang sudah dikeluarkan dan masuk di dalam miswi Bunda, masuk ke rahim, itu bisa bertahan loh, bahkan sampai 5-7 hari. Bayangin, bisa sampai seminggu dia bertahan di sana. Dan kalau misalkan siklus bundanya pendek ya, tadi ovulasinya bisa hari ke-7 atau hari ke-10, ya masih ada waktu tuh sel sperma ketemu sama sel telur. Makanya kita bisa bilang kalau berhubungan dengan sistem kalender seperti ini tidak begitu akurat, masih ada resiko kebobolan. Kita lihat-lihat lagi siklus menstruasi wanita. Jadi paling aman memang sebaiknya mulai ber-KB. Boleh pakai pengaman seperti kondom atau jenis KB yang lain supaya efektivitasnya jadi lebih tinggi. Informasi juga tambahan buat kalian yang saat ini sedang program hamil, perlu juga ya ditunjang dengan nutrisi tambahan. Ada madu amels untuk pria yang berwarna biru ini. Kandungannya membantu untuk menaikkan kualitas dari sel sperma sehingga pembuahan bisa lebih baik terjadinya. Dan juga madu amels yang warna pink yang juga membantu untuk meningkatkan kesuburan, kualitas sel telur, mempersiapkan rahim untuk promil. Link untuk madu amels ini ada di kolom deskripsi jika kalian tertarik untuk mencobanya yang saat ini sedang ikhtiar atau berusaha untuk program hamil. Oke deh dok, saya nggak keluar dalam, misalnya keluar-keluar tuh, tapi nggak pakai pengaman. Apa resiko yang lain? Ya resiko yang lain tentu meningkatkan resiko terjadinya infeksi menular seksual atau infeksi yang lainnya. Kok bisa? Jadi ketika menstruasi Bunda kan mengalami perdarahan tuh. Tentu ketika mengalami perdarahan kemudian Bunda berhubungan dengan suami, ini tetap bisa akan meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Ya, infeksi yang bisa ditularkan lewat darah atau yang lainnya. Misalnya infeksi hepatitis B, kemudian infeksi HIV. Karena kan nggak pakai pengaman ya. Atau infeksi yang paling ringan lah, infeksi saluran kemih. Jadi tetap ya, sebaiknya sih tidak disarankan sekali berhubungan ketika sedang menstruasi. Ya boleh berhubungan, tapi sebaiknya tetap pakai pengaman. Untuk mengurangi resiko-resiko terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan, atau resiko-resiko terjadinya infeksi. Seperti itu. Lebih baik sih pakai pengaman ya, minimal kondom. Atau kalau misalkan ragu-ragu ya, pakai KB aja. Supaya tidak terjadi kebobolan. Karena sering ya, saya sudah keluar di luar nih dok, senggama terputus, saya juga berhubungan pakai kalender. Kok masih kebobolan? Nah itu tadi, tergantung siklus menstruasi wanita. Karena sel sperma itu ternyata bisa hidup cukup lama di dalam rahim wanita, bahkan sampai semingguan.
Oke, semoga informasinya bermanfaat. Nanti kita bahas lagi ya. Fakta-fakta menarik atau info-info kesehatan berkaitan kehamilan, kandungan, menyusui, parenting, dan yang lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.